warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Weni Novianza, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 10 Sembawa, Kabupaten Banyuasin. Baik, kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Rahimah Fiha dari guru kelas 4 SD Negeri 10 Sembawa. Assalamualaikum Ibu. Salam. Apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah ya Bu ya. Jadi hari ini kita akan adakan percakapan pra-observasi ya Bu. Jadi sebelum nanti saya akan melakukan pengamatan jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu laksanakan di dalam kelas ya, atau sebelum saya melakukan supervisi kelas ya Bu ya. Nah, adapun tujuan diadakannya supervisi ini untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu Rahimah lakukan di dalam kelas. Nah, kemudian kenapa hari ini kita lakukan percakapan pra-observasi ini Bu? Jadi sebagai persiapan awal nanti Ibu Rahimah dalam melakukan proses pembelajaran itu biar lebih siap dan lebih percaya diri, kemudian dapat memberikan pembelajaran yang terbaik bagi peserta didik. Seperti itu Ibu Rahimah ya. Ya, jadi nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu Rahimah ya. Yang pertama itu terkait dengan tujuan pembelajaran. Jadi kira-kira nih apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu Rahimah capai? Baik Ibu, terkait tujuan pembelajaran yang akan saya laksanakan nanti, yang pertama yaitu setelah menyimak video pembelajaran, peserta didik mampu menganalisis peran setiap makhluk hidup dalam rantai makanan dengan tepat. Kemudian setelah menganalisis peran untuk menyusun bagian rantai makanan dengan cermat melalui LKPD. Kemudian yang ketiga, setelah menyimak materi pembelajaran melalui PowerPoint, peserta didik mampu mengidentifikasi komponen penyusunan rantai makanan. Baik Ibu Rahimah, jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang akan dicapai ya. Nah, bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu Rahimah capai atau yang ingin diobservasi Bu? Untuk area pengembangan mungkin saya menggunakan penilaian sikap, penilaian pengetahuan dan keterampilan. Untuk penilaian sikap spiritual, aspek yang dinilai yaitu berdoa dengan tertib saat memulai dan mengakhiri pembelajaran, kemudian berperilaku syukur. Untuk penilaian sikap sosial, perilaku yang diamati, disiplin, percaya diri, bekerja sama. Penilaian sikap ini dilakukan melalui observasi selama kegiatan pembelajaran. Kemudian penilaian pengetahuan secara tertulis. Jadi di akhir pembelajaran nanti saya meminta peserta didik untuk melaksanakan atau mengisi soal secara individu dalam kegiatan evaluasi. Kemudian penilaian keterampilan, bentuk penilaiannya berupa unjuk kerja pada lembar kerja peserta didik. Ada 2 kegiatan pada LKPD ini. Kegiatan yang pertama yaitu nanti peserta didik dapat menjelaskan tingkatan komponen dalam rantai makanan. Yang kegiatan kedua ini peserta didik menganalisis gambar dan menyusun beberapa rantai makanan yang terbentuk dari jaring-jaring makanan. Peserta didik menganalisis peran setiap makhluk hidup dalam rantai makanan. Baik Ibu Rahimah, jadi ada 3 ya area pengembangan yang akan Ibu capai. Yang pertama tentang penilaian sikapnya, kemudian penilaian keterampilan dan penilaian pengetahuan ya. Nah kemudian Bu, saya ingin mendengar nih kira-kira rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas, mungkin terkait dengan strategi pembelajaran, media pembelajaran, ataupun model serta metode pembelajaran yang akan Ibu gunakan. Ini seperti apa Ibu? Ya, untuk rancangan kegiatan pembelajaran terkait dengan strategi, metode dan juga modelnya. Untuk strategi yang saya gunakan yaitu pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar peserta didik yang diintegrasikan berdasarkan pembelajaran sosial emosional. Kemudian saya akan melakukan pembelajaran kelompok berdasarkan keterampilan dan juga keaktifan siswa. Untuk model pembelajarannya, saya menggunakan model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Dan juga untuk metode pembelajaran yang saya gunakan yaitu diskusi kelompok, kemudian tanya jawab dan juga penugasan.
Baik Ibu Rahima, jadi strategi pembelajaran yang akan Ibu gunakan ini adalah pembelajaran yang berdiferensiasi ya, berintegrasi dari pembelajaran sosial emosional ya. Untuk model pembelajarannya Ibu menggunakan problem based learning atau berbasis masalah. Kemudian metode yang Ibu gunakan dalam proses pembelajaran nanti yaitu menggunakan diskusi atau tanya jawab dan penugasan. Baik Ibu Rahima, jadi bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan pada saat proses pembelajaran nanti? Untuk media yang saya gunakan dalam proses kegiatan pembelajaran nanti, saya menggunakan PowerPoint, kemudian video pembelajaran yang berkaitan dengan materi, kemudian juga menggunakan LKPD serta menggunakan laptop. Baik Ibu, kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan pembelajaran tersebut? Kira-kira di kelas berapa, jam berapa, dan hari apa Ibu? Untuk kegiatan ini akan saya laksanakan di kelas 4A Iya. pada hari Rabu di jam ke-1 dan ke-2. Baik Ibu, jadi nanti Rabu depan ya, Rabu depan saya akan datang ke kelas Ibu Rahima pada jam ke-1 dan jam ke-2 saya akan melakukan supervisi kelas ya Bu ya. Nah, saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas pada saat Ibu melakukan proses pembelajaran ya. Baik, nanti setelah Ibu melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas ya Bu ya, kita akan adakan percakapan terakhir ya Bu ya. Jadi percakapan pasca observasi yang nantinya juga akan didampingi oleh pengajar praktik kita ya. Nah Bu, sebelum kita akhiri percakapan pra-observasi kita hari ini, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dalam percakapan kita hari ini? Dari percakapan ini saya mendapatkan gambaran tentang media pembelajaran apa yang saya gunakan, metode pembelajaran, model pembelajaran yang akan digunakan, kemudian juga saya dapat mempersiapkan dari sekarang untuk proses pembelajaran yang akan saya laksanakan nanti. Itulah yang dapat saya ambil dari kegiatan hari ini. Baik, terima kasih Bu Rahima atas waktunya. Sama-sama, Bu. Kita sudah berbincang-bincang hari ini tentang percakapan pra-observasi. Semoga dapat memberikan manfaat ya. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu kembali di kegiatan observasi dan juga percakapan pasca observasi. Terima kasih Bu Rahima. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah semuanya dalam sehat walafiat. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Macam-macam lah ya, nanti ibu bagikan dulu, kalian silakan gambar apa perasaan kalian ini di kertas ini. Silakan benar ya. Silakan kalian gambarkan perasaan kalian hari ini ya. Apakah kalian senang atau sedih atau lagi dongkol hatinya karena kita ikutnya anak saya. Silakan kalian gambarkan. Silakan dikumpul nah gambarnya. Coba lihat apa perasaan kalian ini ya. Ya, kalian lihat. Nah, di sini ibu lihat sepertinya ada. Nah, Repi sepertinya sedang bersedih. Kenapa Repi bersedih hari ini, Repi? Karena tidak sekolah. Kenapa bisa terlambat? Karena ini hari Oh, jadi dari ibunya sudah hari ini sedih, ya. Mungkin Repi kesiangan gara-gara tidurnya terlalu malam, ya. Benar? Oh, berarti kedepannya tidak boleh lagi tidur malam supaya bangunnya tidak kesiangan dan tidak dimarah oleh ibu. Ya, kemudian lainnya ada Fiona. Nah, Fiona dia bersedih ya. Dia berbahagia. Ada apa? Hari ini berbahagia. Karena saya sudah dikasih ibu saya uang banyak. Oh, dia dikasih uang banyak seperti ya seperti biasanya ya, tapi lebih banyak. Kenapa bisa dikasih uang lebih?
Sudah hafal berkalian. Nah, anak-anak, walaupun hari ini ada yang senang, ada yang sedih, tapi waktu belajar di sekolah harus tetap bersemangat supaya ilmunya didapatkan dengan mudah dan bermanfaat ya. Baiklah, pagi ini kita mulai pembelajaran kita hari ini dengan berdoa supaya apa yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua. Baik, siapa yang akan memimpin doa? Silakan maju. Ya, Rizky, silakan Rizky ya. Maju ke depan. Marilah teman-teman sebelum belajar ada saatnya kita membaca doa. Berdoa mulai. Silakan duduk, Siti. Ya, baik. Setelah berdoa, kita untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air, marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Siti, silakan untuk memimpin lagu Indonesia Raya. Ya, itu tadi ya lagu Indonesia Raya. Semoga kalian terus bangga menjadi anak Indonesia ya. Ada yang tidak masuk hari ini anak-anak? Masuk semua. Alhamdulillah ya, semuanya sehat dan masuk sekolah semua. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang rantai makanan. Minggu kemarin kita telah mempelajari tentang hewan herbivora, karnivora, dan omnivora. Hari ini kita mempelajari tentang rantai makanan ya anak-anak. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menganalisis hubungan antara hidup dalam suatu ekosistem dalam rantai makanan ya. Nah, coba anak-anak perhatikan gambar di depan. Apa yang kalian lihat di gambar di depan anak-anak? Tikus. Selain itu ada apa lagi nih? Ya, nah ini adalah peristiwa tikus sedang memakan padi. Nah, di sawah ini nak, selain ada tikus, ada padi, ada juga ular. Apa lagi? Selain itu ada apa lagi anak-anak? Belalang. Ayo. Ular dan berbagai makhluk hidup lainnya. Nah, di sini terjadilah makan dan dimakan. Pokoknya padi dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh ular dimakan oleh dan nanti elang mati akan diuraikan oleh bakteri. Selain padi, ada tumbuhan lain lagi, ada rumput dimakan oleh apa anak-anak? Belalang. Belalang dimakan oleh burung. Nanti burungnya mati akan diuraikan lagi oleh bakteri atau dekomposer ya. Jadi tadi Nurin, apa tadi dari yang dijelaskan? Apa itu rantai makanan anak? Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan oleh makhluk hidup untuk keberlangsungan hidupnya. Iya, bagaimana anak? Benar tidak? Siapa? Ya, pintar ya, Nurin. Baiklah anak-anak, sebelum ibu memutar video pembelajaran, ibu akan membagikan lembar LKPD dan juga bahan ajar yang telah ibu siapkan berupa gambar-gambar terkait pembelajaran kita hari ini. Nah, ibu bagikan dulu ya lembar pelajarannya. Nanti kalian bisa memilih untuk menyimak video pembelajaran atau belajar melalui media yang telah ibu siapkan dan ibu bagikan ke kalian. Oke, silakan dibaca. Yang ingin menyimak video
membuat makanan sendiri menggunakan energi dan memakan organisme autotrof. Dalam suatu ekosistem Baik anak-anak, dari video pembelajaran tadi ada yang ingin kalian tanyakan? Ya, Febri, silakan. Nah, apa itu produsen? Ada yang bisa menjawab? Ayo, silakan. Saya Bu. Ya, Ariana, silakan Ariana. Produsen adalah makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanan sendiri. Iya, benar sekali. Tepuk tangan untuk Rihanna. Produsen adalah makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanan sendiri. Contohnya adalah tumbuhan. Nah ya, komponen dari rantai makanan itu ada 3 tadi ya, ada produsen, konsumen, dan pengurai atau decomposer. Nah, baik kita lanjutkan ke video pembelajaran selanjutnya ya, anak-anak. Baik anak-anak, silakan berdiri. Kita akan bernyanyi dengan lagu rantai makanan. Oke, yang tepuk tangan untuk kalian semua. Nah, anak-anak, itu tadi lagu tentang rantai makanan. Silakan kalian hafalkan supaya dalam belajar nanti kalian ingat selalu ya. Nah, sebelum kita lanjut, kita ice break dulu ya supaya kalian semuanya semangat. Baik, silakan Didi maju ke depan untuk memimpin ice break. Ya, siap semuanya? Ya, siap. Ya, kita akan ice break dulu supaya kalian semangat kembali ya. Oke?
Ya, tadi ya, Jack dari teman saya, silakan turun sini. Nah, apakah kalian sudah merasa semangat kan? Ya, baiklah. Baik anak-anak, tadi Ibu telah membagikan membuat LKPD. Nah, selanjutnya kalian membentuk kelompok untuk mengerjakan LKPD yang telah Ibu bagikan. Nah, untuk kelompok ini, Ibu kasih nama kelompok kelinci. Yang ini kelompok burung dan yang ujung kelompok ular. Ya, sesuai dengan nama binatang dalam bahasa Inggris. Oke, silakan untuk kelompoknya dan persiapkan LKPD-nya dengan baik ya. Kelompok kelinci, burung atau ular? Ya, silakan kelompok burung. Mana? Untuk teman-temannya, perhatikan temannya presentasi ya. Silakan presentasikan tulisannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok burung akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Pada ekosistem sawah terdapat rantai makanan. Padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, elang mati diuraikan oleh jamur. Pada ekosistem laut terdapat rantai makanan. Fitoplankton dimakan zooplankton. Plankton dimakan ikan bergil. Ikan bergil dimakan ikan besar. Ikan besar mati diuraikan oleh bakteri atau jamur. Ya, itu tadi contohnya dari kelompok burung. Ada yang ingin bertanya dari kelompok lain, silakan. Ya, Zara, silakan. Apakah peran tikus dalam rantai makanan? Ya, silakan jawab, Nak. Tikus berperan sebagai konsumen tingkat 1. Ya, benar sekali ya, itu berperan sebagai konsumen tingkat 1. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang untuk kelompok burung. Terima kasih, presentasi. Ya, itu selanjutnya kelompok kelinci, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok kelinci akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Pada ekosistem sawah terdapat rantai makanan. Padi dimakan tikus, tikus dimakan ikan, dimakan elang, elang nanti diuraikan oleh jamur. Pada ekosistem ladang rumput terdapat rantai makanan. Rumput dimakan belalang, belalang dimakan burung, burung dimakan ular, elang nanti diuraikan bakteri.
Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untuk kelompok kelinci ya. Kita kembali. Tadi sudah semuanya maju kelompok mempresentasikan. Nah, selanjutnya kalian akan mengerjakan lomba evaluasi yang akan kalian kerjakan secara individu ya. Kerjakan dengan sebaik mungkin. Ini buka kita dulu ya. Ya, selamat kalian kerjakan dengan apa yang telah kalian pelajari tadi ya. Baik, apakah sudah mengerjakan semua? Silakan kalian mengumpulkan ya. Bisa bagaimana hasil dari pembelajaran kalian hari ini ya. Baik, semuanya sudah mengumpulkan evaluasi. Sekarang kita akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan? Saya Bu. Ya, silakan Win. Silakan berdiri. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan oleh makhluk hidup untuk keberlangsungan hidupnya. Ya. Komponen makanan yaitu produsen, konsumen, dan pengguran. Ya, jadi rantai makanan adalah proses makan dan dimakan yang dilakukan oleh makhluk untuk keberlangsungan hidupnya. Dan komponen dari rantai makanan ada produsen, konsumen, dan pengurang atau decomposer. Nah, ya anak, bagaimana perasaannya hari ini setelah belajar? Senang, gembira ya? Ya, nanti kita akan melanjutkan pembelajaran di pertemuan berikutnya tentang jaring-jaring makanan ya. Ibu akan menutup pembelajaran kita hari ini dengan melafazkan nafas hamdalah. Alhamdulillah. Yang pembelajaran kita hari ini, marilah kita akhiri dengan membaca doa. Berdoa dimulai. Selesai. Ibu mohon maaf apabila dari pembelajaran tadi ada kesalahan dan ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di percakapan pasca observasi bersama saya Weni Novianza, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Banyuasin. Saya masih ditemani oleh Ibu Rahimah Fiha sebagai guru yang telah diobservasi ya pada kegiatan supervisi akademik, dan saya juga ditemani oleh Ibu Lainwati sebagai pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak angkatan 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Nah Ibu, di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu Rahimah Fiha ya terkait dengan jalannya observasi yang telah dilakukan Ibu Rahimah di dalam kelas, yang mana untuk mengevaluasi sejauh mana nih proses pembelajaran yang telah Ibu Rahimah lakukan ya. Bersedia Ibu? Bersedia. Ya baik. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu Rahimah setelah melakukan observasi di kelas Ibu? Baik Ibu, ini untuk pertama kali saya melakukan observasi, awalnya saya merasa sedikit canggung, namun alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Alhamdulillah ya, berarti sudah berjalan dengan lancar ya Ibu Rahimah ya. Nah Ibu Rahimah bisa diceritakan nggak area pengembangan mana yang akan Ibu Rahimah lakukan, dan kemudian langkah-langkah apa saja yang sudah Ibu Rahimah lakukan? Baik, untuk area pengembangan yang telah saya lakukan, yang pertama yaitu penilaian pengetahuan berupa mengerjakan soal evaluasi, kemudian keterampilan dapat dilihat dari
diskusi LKPD yang telah dikerjakan siswa dan sikap dilihat saat anak-anak melaksanakan kegiatan diskusi kelompok. Untuk langkah-langkah pengembangan, langkah pembelajarannya, saya menyiapkan dan membuat perangkat pembelajaran, kemudian juga menyiapkan bahan atau media pembelajaran berupa video pembelajaran yang terkait dengan materi yang akan saya ajarkan. Baik, jadi Bu Rahimah sudah melakukan persiapan ya, langkah-langkahnya tadi sudah membuat perangkat pembelajaran berupa video pembelajaran terkait dengan materi ya. Kemudian area perkembangan yang akan Ibu kembangkan yaitu penilaian sikapnya ya, penilaian keterampilan dan penilaian pengetahuan ya. Nah, menurut Ibu nih sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu lakukan, apakah sudah berjalan dengan baik, sudah berjalan dengan lancar Ibu? Ya, menurut saya apa yang telah saya lakukan itu sudah berjalan dengan baik, namun ada beberapa sedikit kekurangan. Baik, jadi ada sedikit kekurangan atau kendala ya Ibu ya. Nah, menurut Ibu apa sih kekurangannya untuk menghadapi proses pembelajaran di dalam kelas itu Ibu? Ya, kalau kendalanya pada saat pembelajaran ada beberapa siswa yang kurang aktif dalam kegiatan diskusi kelompok. Itu yang menjadi kekurangannya. Jadi ada siswa yang kurang terlihat aktif seperti itu ya. Nah, menurut Ibu kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi itu? Mungkin pada saat diskusi pembelajaran ini beberapa siswa di kelompok ini terlalu banyak. Kemudian juga mungkin saya kurang memahami minat ataupun gaya belajar dari siswa. Soalnya saya mengelompokkan berdasarkan minat serta gaya belajar mereka dari audio atau visual dan juga kinestetik. Sehingga saat pembelajaran mereka sangat merasa nyaman dalam kegiatan pembelajaran. Ya, jadi itu rencana Ibu Rahimah ke depannya ya. Jadi Ibu akan menyesuaikan dengan gaya belajar peserta didik Ibu ya, baik gaya belajar audio, kemudian kinestetik maupun visual seperti itu Ibu ya. Nah, mudah-mudahan nanti ya Ibu ya apa yang sudah Ibu Rahimah rencanakan ini nanti berjalan lancar dan menjadi proses pembelajaran yang lebih baik lagi ya Ibu ya. Nah, nanti saya tunggu nih Bu cerita-cerita selanjutnya dari Ibu Rahimah ya. Semoga apakah bisa direalisasikan atau tidak ya. Nah, nanti kira-kira kapan Ibu akan Ibu lakukan perubahan proses pembelajaran yang sudah Ibu rencanakan ini? Mungkin untuk jadwal pastinya belum tentu, mengingat ini sudah mau masuk akhir semester. Insya Allah tahun depan di semester awal akan saya laksanakan. Iya, jadi karena ini sudah hampir semester akhir ya Bu ya, jadi nanti mungkin di awal semester Ibu akan melakukan perubahan pada proses pembelajaran di kelas Bu Rahimah ya. Baik, terima kasih Bu Rahimah atas jawabannya, tanggapannya juga ya. Semoga dapat terrealisasi ya, mudah-mudahan dapat memberikan manfaat. Akhirnya kegiatan supervisi akademik dimulai dari pra-observasi, kemudian observasi kelas dan pasca observasi telah selesai hari ini. Terima kasih banyak kepada Ibu Leni Wati dan Ibu Rahimah Fiha yang telah berkesempatan hadir, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum